Selamat pagi, Ibu Meli Siagawati dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Lanika Putia Erdanusa kita. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai analisis kegagalan Kohive berdasarkan 10 aspek studi kelayakan bisnis. Baik, mari kita lihat profil dan sejarah singkat Kohive, di mana Kohive ini berdiri pada tahun 2015 dengan nama Evi Hive. Perusahaan ini melakukan rebranding menjadi Kohive pada tahun 2019 dan tumbuh sangat pesat hingga pada puncaknya di tahun 2019 ini Kohive mengelola 31 lokasi dengan luas area 65.000 meter persegi dan melayani lebih dari 9.000 anggota. Namun memasuki awal tahun 2022 begitu ya, tekanan hebat itu mulai melanda akibat kombinasi 3 hal, yaitu pandemi yang berkepanjangan, pasokan uang kantor yang tidak menguntungkan, serta sulitnya memperoleh pendanaan baru. Nah, dampaknya itu cukup dramatis, di mana pada tahun 2022 paruh kedua, Kohive terpaksa menutup sekitar 80% ruang kerja mereka, di mana upaya restrukturisasi melalui penundaan kewajiban pembayaran utang pada September 2022 itu gagal mencapai kesepakatan. Hingga pada akhirnya Januari 2023 PT FI Asia Tenggara resmi dinyatakan pilot. Selanjutnya mari kita bedah dari aspek pasar dan pemasaran, di mana secara pasar pandemi mengubah secara drastis pola kerja menjadi WFH dan hybrid working, di mana okupansi kantor di CBD Jakarta menerus tergerus gitu ya, dari 83,6% di 2020 menjadi 74,7% di 2022. Namun analisis kritis yang saya lakukan menunjukkan bahwa ternyata kegagalan Kohive bukan sekedar karena pasar coworking space-nya hilang. Nah, kompetitor seperti GoWork gitu ya, justru mampu loh bertahan karena mereka lincah menggeser target ke segmen korporasi. Oleh karena itu, masalah Kohive ini adalah ketidaksesuaian nih antara agresivitas ekspansi kapasitas dengan perubahan permintaan pasar. Nah, pada aspek teknik dan teknologi, di mana Kohive ini memiliki teknologi booking, membership, dan community management yang berfungsi sangat baik sebagai enabler. Namun, teknologi yang canggih itu tidak mampu menyelamatkan bisnis jika masalah utamanya ternyata berada pada properti fisik, yaitu kombinasi antara okupansi rendah dengan biaya tetap yang sangat tinggi. Nah, memasuki aspek manajemen, di mana Kohive terjebak dalam apa yang disebut sebagai growth trap. Nah, pada masa awal, strategi ekspansi agresif terlihat rasional untuk meraih economies of scale, brand recognition, bargaining power, networking effect. Nah, namun ekspansi lokasi yang terlalu cepat ini, sebagaimana sorotan dari Indonesia Property Watch gitu ya, membuat pemilihan lokasi ini menjadi kurang tepat dan strategi pertumbuhan tidak diimbangi dengan pengendalian risiko. Sehingga saat pasar berubah, jaringan lokasi yang besar tidak lagi menjadi aset, melainkan menjadi beban tetap yang sangat berat. Nah, dari aspek sumber daya manusia, model Kohive ini sangat bergantung pada high touch community model yang bertumbuh pada aktivitas fisik, di mana ketika WFH terjadi dan okupansi anjlok, revenue turun jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan perusahaan menyesuaikan biaya SDM operasional lokasi. Nah, kelemahan utama SDM bukan terletak pada kualitas individunya, melainkan pada ketidakfleksibelan gitu ya, ketidakfleksibelan struktur SDM terhadap penurunan skala bisnis. Nah, rekan-rekan sekalian dan juga Ibu Meli, di mana aspek finansial ini adalah inti dari seluruh permasalahan Kohive, di mana
Kohef ini sebenarnya kan sudah mengantongi total pendanaan lebih dari 30 juta US dollar Amerika Serikat melalui 4 putaran pendanaan. Tapi Kohef tetap gagal mencapai profitabilitas, di mana external shock akibat pandemi ini memicu penurunan okupansi yang langsung berujung pada negative operating leverage. Pendapatan turun tajam, tetapi biaya sewa gedung dan operasional tetap tinggi. Karena apa? Karena terikat kontrak jangka panjang. Nah, ketika kondisi arus kas atau cash flow gitu semakin terdesak dan ekosistem investor memasuki periode funding winter, Kohef tidak lagi mampu ini menarik modal baru untuk menutup defisit operasional. Nah, hal ini menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang. Nah, masuklah ke proses PKPU. Nah, hingga akhirnya deklarasi kepailitan di Januari 2023. Jadi inti masalahnya itu sederhana, yaitu pendanaan modal eksternal itu hanyalah perpanjangan runway gitu ya, bukan solusi jika unit economics bisnis dasarnya itu lemah. Nah, beranjak di aspek makro lainnya, di mana ekonomi dan juga sosial, ketergantungan Kohef ini sangat tinggi pada tenan startup, di mana menciptakan efek domino. Jadi ketika sektor startup mengalami funding winter dan melakukan PHK, pelanggan utama Kohef lenyap. Nah, kepailitan ini menyebabkan dampak sosial negatif seperti kehilangan pekerjaan bagi karyawan, kerugian kreditur atau vendor, hingga hilangnya ruang ekosistem kolaborasi bagi komunitas. Nah, di mata hukum, uh, di aspek lingkungan industri gitu ya, okupansi rendah menyebabkan pemborosan energi di analisis juridis di mata hukum. Kontrak sewa gedung jangka panjang yang tadinya merupakan operasional aset itu berubah menjadi fixed liability trap, di mana kewajiban tetap yang menjerat klarifikasi kritisnya yaitu pailit bukanlah penyebab kegagalan, melainkan konsekuensi hukum dari kegagalan arus kas itu sendiri. Nah, di aspek lingkungan hidup, di mana okupansi rendah ini menyebabkan pemborosan energi per meja terisi menjadi sangat tinggi. Nah, di aspek antisipasi risiko, Kohef itu seharusnya sejak awal melakukan stress testing berkala terhadap penurunan okupansi dan arus kas, bukan hanya sebatas identifikasi risiko formalitas. Baik, sebagai kesimpulannya, pandemi COVID-19 di sini adalah trigger atau pemicu awal. Namun, kerentanan finansial dan struktur biaya tetap yang kaku itu merupakan masalah mendasar atas terjadinya keruntuhan dari bisnis Kohef itu sendiri. Nah, dari pembelajaran kasus ini, nah, saya merumuskan 5 rekomendasi strategis untuk bisnis serupa seperti Kohef gitu ya di masa depan. Di mana yang pertama, ekspansi berbasis kelayakan, di mana perusahaan harus membuka lokasi baru, itu harus wajib berpatokan pada unit economics, break even point, dan kecukupan okupansi, bukan hanya sekedar mengejar target pertumbuhan. Yang kedua yaitu diversifikasi pasar dan produk, di mana perusahaan harus mengurangi ketergantungan pada satu segmen saja dengan menggait segmen korporasi dan juga ruang hibrida atau segmen lainnya. Nah, fleksibilitas biaya dan juga SDM ini, di mana perusahaan mengubah biaya sewa tetap menjadi skema revenue sharing dengan pemilik gedungnya. Nah, rekomendasi keempat adalah penguatan ketahanan finansial melalui prioritas arus kas operasional yang lebih positif dan cadangan kas yang baik, bukan hanya bergantung pada venture capital. Yang kelima adalah melakukan stress testing secara berkala. Demikian presentasi dari saya. Pada intinya pertumbuhan itu harus mengikuti kelayakan bisnis, bukan kelayakan bisnis yang dipaksakan mengikuti pertumbuhan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan juga rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.